Hai Cupiters, Welcome to Happy Cupi Updates. Pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat Cupiters yang sudah nonton video pertama kita dari awal sampai akhir, dan juga buat setiap masukan yang positif dan membangun buat kita. thank you ya. Thank you. Oke, kali ini di video ini kita akan bahas tentang apa nih? Kita akan bahas tentang samurai. Oh, pedang panjang itu ya? Nah, menurut Cupiters apa dulu nih samurai itu? Pedang, orang, atau budaya? Komen di bawah ya. Ya. Habis itu kita baru lanjut. Udah komen? Oke, kita lanjut. Oke, silakan dilanjutkan. Tadi itu samurai itu pedang panjang atau apa sih sebetulnya? Nah, samurai itu sebenarnya dari bahasa Jepang biasanya dipanggil bushi. Oh, bushi dalam bahasa Jepang ya? Ya. Oke. Nah, samurai itu adalah gelar bangsawan militer yang ahli bela diri di abad pertengahan. Oh, berarti bukan orang asal-asalan dong ya? Bukan. Jadi, samurai itu benar-benar gelar yang istimewa. Gitu. Oke, berarti samurai itu adalah orangnya ya. Untuk mendapatkan gelar itu berarti ada aturannya dong ya? Ada. Apa tuh aturannya? Jadi, samurai itu kan bushi. Kalau aturannya disebut bushido. Oke. Jadi, aturannya ini punya 3 kriteria. Pertama, kesederhanaan. Oke. Kedua, kesetiaan. Oke. Ketiga, harus mempertahankan nama baik sampai mati. Oh, oke. Berarti pantasan setiap di film-film gitu ya. Terus di foto-foto kan samurai pakai bajunya kayak agak-agak lusuh, agak-agak sederhana. Ya, itu kan kalau kita nonton film kayak La Samurai, pakai bajunya biasa sederhana, tapi ketika mereka perang baru tuh pakai baju zirahnya gitu. Nah, tadi kan kayak misalkan tadi kita baru tahu nih samurai itu ternyata bukan pedang, tapi Ya. orangnya. Mm-mm. Nah, terus apa aja sih yang fakta-fakta yang perlu kita tahu? Samurai itu sebenarnya punya fakta banyak yang menarik, tapi di sini kita akan bahas beberapa aja. Nah, yang pertama, samurai itu nggak cuma pria loh. Ayo, Cupiters tahu nggak? Samurai itu nggak cuma pria, ada juga samurai wanita. Biasanya samurai wanita ini dinamakan Onna Bugeisha. Oke, itu sebutannya ya? Ya, sebutan mereka untuk samurai wanita. Oke, nah ada bedanya nggak sih samurai wanita sama samurai pria sebetulnya? Ada, orang jenis kelaminnya aja beda. Ya, maksudnya yang lainnya. Kan kalau samurai pria kan mereka kan berperang aja nih. Kalau samurai wanita itu Sama, mereka juga terjun ke medan perang. Fakta kedua, samurai itu biasa dikenal dengan pedangnya, Ya. yaitu katana. yang panjang itu kan? Ya, ini biasanya diselipkan di pinggang mereka. Heeh. Selain katana, mereka juga punya senjata lain. Apa itu? Busur panah. Oh. Busur panah ini biasa dipakai samurai yang berkuda. Fakta ketiga, selain orang Jepang, ada juga nih orang asing di luar orang Jepang ya, Ya. yang mendapatkan gelar samurai. Bisa. Oh, emang bisa? Bisa. Emang ada? Ada. Siapa? Nah, itu nanti. Ya udah sekarang aja. Nggak, kita bahas nanti di topik berikutnya. Ya udah, oke lah. Oke, nah ini kenapa bisa dikasih? Ah. Ini bisa dikasih oleh orang yang punya kekuasaan di zaman itu. Oke, terus itu aja dong ya. Nah, ada lagi fakta lainnya. Apa tuh? Jadi, samurai kan setia nih sama tuannya. Ya. Nah, kalau dia melakukan kesalahan atau dia ditangkap musuh, dia harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi, ketika dia kalah Ya. atau ketika dia ditangkap musuh, Ya. dia harus mengembalikan nama baik dia dengan cara harakiri. Oh, harakiri sih tahu sih pernah Harakiri dengar. ya, bukan hara kanan. Sepanjang sejarah Jepang, menurut gua ada 4 samurai Ya. yang spesial. Oh, siapa aja tuh? Salah satunya pasti si Salah orang satunya asing yang itu tadi ya. orang asing. Nah, yang pertama Tomoe Gozen. Tomoe Gozen. Ya, Tomoe Gozen. Tapi nggak pernah dengar sih itu Tomoe Gue Gozen. juga nggak pernah dengar tadinya. Tapi ya itu dari yang artikel yang gue dapat itu dia luar biasa sih. Kenapa dia spesial? Pertama, karena dia perempuan, samurai perempuan. Yang kedua, satu orang Tomoe Gozen itu sebanding dengan 100 prajurit bersenjata. Loh, kok bisa? Berarti dia Gila, hebat banget itu dong. sadis tuh pasti. Enggak, berarti dia hebat banget dong. Hebat, makanya bisa jadi legenda. Yang kedua,
Oda Nobunaga. Nah, ini dia salah satu samurai yang terkenal karena dia merupakan satu dari 3 pemersatu Jepang saat itu. Sangat-sangat hebat sih ya. Dia penguasa dan dia dijuluki Demon King. Serem banget. Ya, Demon kan artinya setan ya, iblis ya. Nah. King artinya raja ya. raja iblis. Jadi mungkin ketika dia perang, dia kayak kesurupan gitu, dia mati semua. Dia itu meninggalnya, kasihan sih. Kenapa? Dia melakukan harakiri tadi. Kenapa tuh? Karena dia dikhianati oleh salah satu jenderal dia. Dia merasa gagal nih sebagai seorang pemimpin kan. Itu bagi seorang samurai, kegagalan itu tidak bisa dimaafkan. Yang ketiga itu ada namanya Yasuke. siapa tuh? Yasuke Ini itu jangan-jangan kalau namanya Yasuke kan agak-agak aneh gitu. Ini jangan-jangan orang asing yang ya, itu ya? Yasuke ini dia adalah orang Afrika sebenarnya. Kulit hitam berarti? Nggak tahu kulitnya, harusnya sih mungkin kulit hitam, tapi mungkin kulit putih, kulit coklat, kulit abu-abu, nggak tahu, kulit biru mungkin. Yasuke ini dia bergabung nih sama tentara Jepang. Jadi dia ikut berperang, makanya dikasih gelar samurai oleh Oda Nobunaga yang tadi. Oh, berarti dia bawahannya si Nobunaga. Ya, nah dia ini ketika Oda Nobunaga tadi meninggal, harakiri tadi, kan ganti kepemimpinan. Ya. Nah, dia langsung diasingkan. Kasian sih. Sampai akhir hidupnya nggak ada yang tahu. Terakhir ini yang paling banyak orang biasa dengar sih, apalagi gamers sama orang yang suka nonton film nih. Oh, siapa itu? Namanya Miyamoto Musashi. Di usia dia yang ke-13 tahun. Oh, masih kecil banget. Ya, sekarang anak 13 SMP lah, tahun. kayak SMP kelas 1 lah. Dia sudah bisa menang duel. Berarti dari pertempuran dia yang pertama itu, dia mulai terkenal ya? Ya, dari yang pertemuan pertama dia terkenal menang-menang terus. Dia sering menang terus tiap pertarungan. Makanya dia sangat terkenal. Terus dia terkenalnya karena itu aja? Ada Nggak, prestasi dia lain? terkenal karena dia punya teknik pedang sendiri. Jadi dia pakai 2 pedang. Dan selain itu, dia juga ternyata tidak punya tuan. Samurai yang tidak bertuan. Jadi dia biasa disebut Ronin. Tunggu. Berarti samurai itu ada 2 jenis ya? Samurai yang punya tuan sama samurai yang tidak bertuan. Ya, harusnya samurai itu bertuan. Tapi nggak tahu, gua nggak ketemu kenapa dia tidak bertuan. Cuma dijelaskan dia tidak bertuan, itu aja. Okay. Nah, dia juga sempat jadi samurai cukup lama, sampai usia 50-an gitu, dia pensiun. Dia tulis buku, dan bukunya itu dia dedikasikan buat ya generasi penerusnya. Akhir hidupnya dia sempat sampai usia 61 tahun. Dan dia meninggalnya diduga kanker paru-paru. Kasihan sih. Bukan karena dibunuh musuh. Bukan karena dibunuh musuh, itu dia. Makanya dia cukup menjadi legenda. Sosok Musashi ini makanya sering dipakai oleh orang-orang untuk bikin film atau bikin game. Nah, itu dia info-info tentang samurai yang bisa kita pelajari. Banyak kan informasi baru yang pasti Cupiters baru tahu. Lu juga baru tahu kan? Baru tahu. Seru banget sih. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini, Cupiters. Thank you, Cupiters, sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, di like, di share, komen, jangan lupa. Komen di bawah. Nantikan video kita berikutnya yang pastinya lebih seru dan menarik. Oke, bye. Bye, Cupiters.